Dalam hadis banyak riwayat yang mengatakan keistimewaan dari masjid ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi menyebut kalau kita sholat di masjid ini, pahalanya sama dengan melaksanakan umroh, guys. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira masjid apakah itu? Jadi siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah diterbelakangi oleh perlawanan kaum Quraisy yang menolak ajaran agama Islam. Penolakan ajaran Islam oleh kafir Quraisy itu dilakukan dengan kejam. Ini dalam banyak riwayat disebutkan bahwa mereka itu berulang kali menyakiti, bahkan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW, guys. Ini kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir ini tidak hanya dilakukan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hingga akhirnya Nabi memerintahkan umat Islam di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, umat Islam di Mekah itu secara diam-diam meninggalkan rumah menuju ke Madinah, hingga hanya menyisakan rumah tangga Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Mengetahui umat Islam ini berhijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy ini menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa Nabi. Mereka ini khawatir dengan kekuatan Islam yang terbentuk di Madinah. Nah, dalam rencana itu, setiap kabilah diminta untuk mengajukan pemuda yang tangkas bersenjata. Tujuan mereka untuk menghilangkan nyawa Nabi secara bersama-sama. Sementara itu, sore hari sebelum penyergapan, Nabi Muhammad telah diberi petunjuk oleh Jibril untuk melakukan hijrah. Ia pun segera menemui Abu Bakar untuk menyusun strategi hijrah. Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya, menjaga barang-barangnya yang ada di dalam. Hingga hari penyergapan itu telah tiba. Kaum Quraisy tidak menemukan Nabi Muhammad, melainkan mereka menemukan Ali bin Abi Thalib yang sedang menggunakan selimut hijau milik Nabi Muhammad. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar telah meninggalkan rumah. Mereka itu menuju ke Madinah dengan memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Dalam perjalanan, Nabi dan Abu Bakar ini sempat singgah di Gua Sur selama 3 hari. Sebelum tiba di Madinah, Nabi ini singgah di Quba. Quba itu adalah sebuah daerah yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Nabi tinggal di Quba selama 4 hari dan kemudian membangun masjid dengan tangannya sendiri yang sekarang kita kenal dengan Masjid Quba. Yap, itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Tabarani mengutip Al-Simaus binti Al-Nauram yang mengatakan bahwa dia menyaksikan Nabi Muhammad dan para sahabatnya membawa pasir batu ke lokasi pembangunan Masjid Quba itu. Sang Nabi membawa batu di punggungnya dan dia juga melihat debu-debu di baju Nabi Muhammad. Ketika salah satu sahabat Nabi datang untuk mengambil batu di punggungnya, ia akan mengatakan tidak dan meminta sahabatnya untuk pergi dan membawa beban lainnya. Jadi Masjid Quba itu adalah masjid pertama yang dibangun langsung oleh Nabi Muhammad. Awalnya ini masjid ini dibangun 6 km dari Madinah di desa Quba. Sebelum Madinah diperluas hingga mencakup desa ini. Masjid Quba ini adalah masjid tertua dan salah satu pertama dalam Islam. Berdiri sekitar tahun 662 di kota Madinah. Di sana jugalah sholat Jumat pertama yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah selesai pembangunan, Nabi biasa pergi ke sana mengendarai unta atau berjalan kaki, guys. Nabi Muhammad ini lantas menyarankan orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan mengatakan barang siapa yang berwudu di rumah dan kemudian pergi dan berdoa di Masjid Quba, dia akan mendapat pahala seperti umroh, guys. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Al-Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim Al-Nisaburi. Masjid itu berisi sumur milik Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, di zaman modern sekarang, dengan meningkatnya jumlah jamaah dan juga karena kondisinya yang diakibatkan oleh perjalanan waktu, lingkungan, dan cuaca, pemerintah Saudi pada pemerintahan Raja Fahd bin Abdul Aziz tahun 1986 telah merenovasi dan memperluas masjid ini secara besar-besaran, guys, dengan interior dan eksterior yang mengesankan, jadi lebih modern gitu. Dengan 4 menara dan 56 kubah, Masjid Quba ini menjadi masjid terbesar dan bergengsi kedua di kota itu. Ini selama berabad-abad terakhir, umat Islam telah memberi banyak perhatian kepada Masjid Quba ini. Perhatian itu mendorong sejumlah perbaikan, perawatan, dan renovasi oleh sejumlah khalifah pada masa-masa itu, guys. Jadi setiap pergantian khalifah, Masjid Quba ini selalu direnovasi, guys. Masjid Quba ini itu ada beberapa fakta unik yang membuatnya istimewa, guys. Yang pertama itu adalah masjid pertama dalam Islam. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam, yang didirikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah keutamaan di Masjid Quba ini, yang seperti tadi aku bilang, kalau kita sholat di Masjid Quba itu, pahalanya sama dengan umroh, guys. Masya Allah. Nah, mungkin itu adalah sedikit tentang cerita Masjid Quba ini, guys. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad langsung bersama para sahabatnya. Dan di sana juga terdapat sumur yang diberkahi. Banyak orang yang datang untuk mengambil air di sumur itu. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan, dan Assalamualaikum.